Halo guys, di video kali ini saya akan membahas smartband dari brand Huawei, yaitu Huawei Band 9. Yang bakal saya bahas yaitu mengenai fitur-fitur unggulan yang ada di smartband ini, dan mungkin ini menjadi alasan juga untuk saya kenapa saya membeli atau memilih Huawei Band 9. Oke, yang pertama yaitu dari bagian strapnya. Untuk strap dari Huawei Band 9 ini sudah menggunakan tampilan terbarunya. Jadi dia menggunakan pengait atau pengunci di bagian ujungnya ya. Berbeda daripada model-model seri yang sebelumnya. Untuk strapnya ini nyaman digunakan, lembut, juga aman untuk kulit ya. Jadi nggak bakal iritasi selama menggunakan Huawei Band 9-nya. Untuk strapnya juga lentur, nggak kaku, dari segi modelnya juga bagus. Contohnya seperti ini saat digunakan. Kalau sekiranya kita bosan dengan strap orinya, kita tuh bisa mengganti dengan menggunakan strap yang lainnya. Jadi untuk strap dari Huawei Band 9 ini sudah banyak dijual di toko-toko online shop. Contohnya ini saya baru saja beli untuk strapnya dengan varian warna merah sama warna hitamnya. Untuk membuka bagian strapnya pun cukup mudah. Ini sudah yang versi terbarunya, jadi tinggal ditekan saja. Berbeda daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Buat teman-teman yang baru beli Huawei Band 9 atau mungkin mau beli, itu bisa kalian belikan juga untuk aksesoris pendukungnya, terutama untuk bagian bumpernya atau mungkin bagian case-nya ya, sama bagian pelindung layarnya, karena itu bisa menjaga bodi layar dari Huawei Band 9 biar tidak cepat rusak. Ya, jadi kalau suatu waktu kita tuh nggak sengaja ngejatuhin smartwatch-nya atau mungkin kebentur dengan benda lain atau mungkin dengan besi, dengan tembok, nah, itu bisa mengurangi kerusakan yang dialami oleh Huawei Band 9-nya. Gitu ya. Jadi ini saya baru beli, langsung saya belikan juga untuk aksesoris pendukungnya. Untuk fitur unggulan yang kedua itu terdapat di bagian desain layarnya. Screen to body ratio-nya itu sudah mencapai 65% ya. Memiliki dimensi 43,45 dikali 24,86 dikali 8,99 mm. Ya, jadi ini cukup tipis ya teman-teman ya. Cuma 8,99 mm untuk ketebalannya, dengan berat kurang lebih sekitar 14 gram tanpa menggunakan strap. Jadi ya kalau kita lagi menggunakan Huawei Band 9-nya itu kerasa seperti tidak lagi menggunakan smartband-nya. Karena memang untuk beratnya itu sangat ringan. Cuma untuk screen to body ratio-nya ini baru 65% ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan watchface yang berwarna hitam, ya jelas pasti bakal ada bezel lebih yang kelihatan di bagian sampingnya. Tapi ini sudah menggunakan layar AMOLED dengan ukuran layar 1,47 inch dengan resolusi 194 x 368 pixel. Untuk bagian cashboard di sampingnya ini terbuat dari polimer, jadi dari plastik gitu ya. Ini bukan metal. Sepertinya yang metal cuma yang di bagian warna putih-putihnya. Jadi ini sudah ada kombinasinya ya. Untuk bagian ke sampingnya itu dia sudah menggunakan tampilan glossy gitu. Jadi sudah berbeda daripada generasi yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu menggunakan desain berwarna doff ya. Tapi ini yang sekarang menggunakan tampilan lebih glossy. Nah, ini untuk fitur unggulan lainnya ada di sleep monitoringnya. Ini sudah terupdate, terbaru, dengan True Sleep 4.0 lebih akurat dan detail. Untuk jam tidur siang dan juga jam tidur malam itu terpisah teman-teman. Jadi gak dijadikan satu. Contohnya ini saya coba gunakan untuk fitur sleep monitoringnya. Ini juga ada laju respirasinya, heart rate monitoringnya. Bakal terpantau juga di fitur True Sleep-nya nih. Ini saya tidur 2 jam 49 menit. Di Huawei Band 9 itu ada fitur kesehatan baru. Nama fiturnya itu analis aritmia gelombang nadi. Jadi bisa kita gunakan untuk memonitoring atau mendeteksi detak jantung yang tidak beraturan. Jadi bisa kalian aktifkan secara otomatis untuk fiturnya dari aplikasi Huawei Health-nya.
Jadi untuk fitur-fitur kesehatannya itu sudah sangat lengkap ya. Ada fitur heart rate monitoring, fitur sleep monitoring, fitur monitoring tingkat stres, ada fitur breathing exercise atau latihan pernafasan. Ada juga fitur untuk mengecek saturasi oksigen dalam darah. Cuma untuk hasil dari fitur-fitur kesehatannya ini saya tidak mengatakan kalau hasilnya itu sangat akurat atau mungkin sudah akurat, karena ini bukan perangkat alat medis ya. Tapi ya setidaknya bisa kita gunakan untuk memantau atau sekedar mengecek saja kondisi kesehatan tubuh kita, seperti itu ya. Nah ini juga untuk fitur pendukung lainnya, yaitu sudah dilengkapi dengan fitur water resistant 5 ATM nih. Langsung kita coba ke dalam air, kita rendam, apakah akan rusak atau masih menyala nih untuk smartband Huawei Band 9-nya saat kita coba ke dalam air. Oh iya, ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi Swim 2.0, jadi kemampuan untuk mendeteksi lebih detail lagi untuk fitur olahraga berenangnya. Ketahanan airnya tidak bersifat permanen ya. Selama saya menggunakan Huawei Band 9 kurang lebih sekitar 2 mingguan, itu saya sering menggunakannya untuk cuci tangan ataupun mengambil wudhu ya. Jadi sering terkena air, dan sampai sekarang pun untuk smartband ini masih menyala, tidak ada kerusakan mesin, masih aman-aman saja sih. Cuma ya tetap harus dihindari dari terkena air panas ataupun air asin ya, karena bisa membuat bagian bodinya itu lecet ataupun berkarat. Untuk daya tahan baterainya ini awet, selama saya menggunakan hampir sekitar 2 minggu, itu baru ngisi daya 1 kali saja ya. Jadi baterainya itu terakhir saya pakai dia bisa bertahan kurang lebih sekitar 12 harian. Tapi kalau dari iklannya sih ini bisa bertahan sampai 14 hari. Itu tergantung dari sensor apa yang kita pakai. Kalau saya sendiri, saya jarang menggunakan sensor-sensornya. Mungkin cuma menggunakan fitur heart rate monitoring saja, sama fitur sleep monitoringnya. Jadi sudah cukup lengkap ya untuk fitur-fiturnya. Mulai dari fitur kesehatan, fitur olahraga, sampai fitur pendukungnya. Untuk fitur pendukungnya ini ada alarm, ada stopwatch, ada fitur hitung mundur, kalender, fitur kontrol musik juga ada. Jadi sudah cukup lengkap juga. Smartband ini bisa menerima notifikasi yang ada di smartphone kita, baik itu notifikasi aplikasi-aplikasi mendukung seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, ya aplikasi yang sering kita pakai itu bisa kita terima juga untuk notifikasinya nanti bakal masuk ke Huawei Band 9-nya. Jadi ya harus terhubung dulu, terpairing untuk smartband-nya ke handphone kita dengan menggunakan aplikasi Huawei Health-nya. Dan kita juga bisa membalas pesan yang masuk ke smartband-nya. Jadi bisa balas pesan langsung dari smartband-nya ya. Entah itu menggunakan emoticon ataupun menggunakan fitur balas cepat. Untuk fitur balas cepatnya itu bisa kita setting juga untuk balasan pesannya. Ini juga ada fitur raise to wake, ada fitur tap to wake, dan juga ada fitur AOD, Always on Display. Jadi untuk fitur layarnya itu sudah sangat lengkap. Ada juga fitur auto brightness. Jadi untuk kecerahannya itu nggak perlu kita atur secara manual lagi, sudah otomatis. Baik saat kita berada di dalam ruangan ataupun saat kita berada di luar ruangan teman-teman. Jadi bisa menyesuaikan untuk kecerahan layarnya. Untuk fitur tap to wake ini dan juga fitur AOD tentunya masih jarang ya digunakan oleh smartband lain di harga segini. Ya mungkin ada tapi nggak semuanya menggunakan atau tersedia fitur tap to wake dan juga AOD. Untuk kecerahan layarnya ini cuma sampai 20 detik saja. Jadi saya rasa sih masih kurang ya. Kurang lama sih untuk kecerahan waktu layar ini menyala. Tapi bisa kita atur kok, bisa kita custom sampai 20 menit lamanya untuk waktu layar menyalanya. Cuma tentunya pasti bakal lebih cepat untuk menghabiskan daya tahan baterainya. Lebih cepat berkurang ya. Untuk mengisi daya, ini cukup cepat. Kurang lebih nggak sampai 1 jam kok untuk mengisi daya di Huawei Band 9 itu. Dari 0 sampai 100%. Jadi memang ini sepertinya sudah ada fitur fast chargingnya juga ya. Jadi ngecasnya itu lebih cepat dibandingkan model-model smartband yang lain atau mungkin smartwatch yang lain. Untuk pilihan watchface-nya juga sudah sangat banyak, baik itu yang free ataupun yang berbayar.
Cuma saya lebih sering memakai watchface yang free saja ya. Karena itu sudah sangat banyak loh untuk pilihan watchface free-nya. Kita bisa gonta-ganti, bisa pilih-pilih, jadi nggak bakal bosan dengan pilihan background watchface yang itu saja. Ini ada banyak untuk pilihan watchface-nya, ada yang digital, analog, sampai watchface yang bertema animasi. Ini ya, untuk fitur tap to wake-nya itu seperti ini teman-teman. Jadi tinggal kita sentuh saja di bagian layarnya, dia bakal langsung menyala. Ada fitur rest wake juga, tinggal kita gerakkan ke arah kita, nanti dia bakal menyala juga. Tentunya fitur ini sangat berguna ya. Mungkin yang saya kurang suka di Huawei Band 9 itu di bagian menu shortcut-nya. Saya kurang suka untuk tampilan menu shortcut-nya, selebihnya sih sudah bagus. Nih, bisa kita lihat untuk tampilan dari fitur rest wake-nya, untuk responnya tuh sangat cepat ya. Nah, ini dia untuk menu shortcut-nya tadi. Jadi terlihat kurang rapi sih menurutku untuk posisinya itu. Nah, kita akan coba untuk gunakan fitur AOD-nya. Jadi untuk fitur AOD-nya ini dia cukup simple, menggunakan tampilan digital. Seperti ini ya tampilan AOD-nya. Dan saya rasa sih ini kurang menarik ya untuk AOD-nya. Karena memang untuk sekarang itu ada smart band yang dimana untuk watchface-nya itu bisa diikuti juga oleh fitur AOD-nya. Jadi AOD-nya itu bakal menyesuaikan dengan watchface yang lagi kita pakai. Dan di Huawei Band 9 ini sebenarnya bisa, cuma untuk pilihannya itu nggak banyak ya. Cuma sebagian saja. Ya mungkin sekian dulu untuk video pembahasan mengenai fitur-fitur unggulan dan alasan kenapa saya memilih Huawei Band 9 atau membeli Huawei Band 9-nya. Jadi buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain buat semuanya. Thank you dan bye-bye.